wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Nopari dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan mengerjakan tugas tentang PJKN 3, yaitu menjelaskan tentang standar jaringan nirkabel, kelebihan dan kekurangan pada standar jaringan nirkabel. Pertama, apa itu standar jaringan nirkabel? Standar jaringan nirkabel adalah sekumpulan aturan dan spesifikasi teknis yang digunakan untuk mengatur komunikasi dan koneksi nirkabel antara perangkat elektronik. Jadi standar jaringan nirkabel itu fungsinya yaitu untuk mengatur komunikasi dan mengatur koneksi pada jaringan nirkabel antara perangkat elektronik yang satu dengan perangkat elektronik yang lainnya. Lalu contoh standar jaringan nirkabel yang umum digunakan adalah Wi-Fi 802.11 versi A, B, G, N, AC, AX, dan BE. Lalu ada Bluetooth versi 802.15 dan Zigbee 802.15A, NFC, dan WiMAX. Mengapa standar jaringan nirkabel itu diperlukan? Yang pertama, kompatibilitas. Kompatibilitas itu seperti misalkan kita punya HP Samsung, teman kita punya HP Apple atau Xiaomi, ingin berbagi data, tapi nggak bisa kalau bukan satu mereknya. Berarti kan itu namanya nggak kompatibel. Sedangkan di sini standar jaringan nirkabel itu diperlukannya salah satunya itu kompatibilitas atau kompatibel. Maka perusahaan-perusahaan HP ini berkumpul di satu tempat untuk merencanakan tentang berbagi data gitu, untuk supaya ini bisa gimana nih caranya kompatibel seperti itu. Yang kedua, interoperabilitas. Lalu kinerja dan keamanan. Yang ketiga itu kinerja dan keamanan. Kinerja itu untuk meningkatkan kecepatan atau lalu untuk mengurangi interferensi, yaitu gangguan dari luar, seperti gangguannya itu halangan tembok. Terus keamanan di sini yaitu untuk mencegah akses yang tidak sah masuk ke dalam perangkat kita dan untuk melindungi privasi pengguna. Lalu kemajuan teknologi. Dengan adanya standar jaringan nirkabel, para pengembang ini bisa mengembangkan kemajuan teknologi yang ada di zaman sekarang. Apa perbedaan antara standar jaringan nirkabel? Yang pertama yaitu ada kecepatan transfer data. Umumnya perangkat yang baru cenderung menawarkan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan perangkat yang lama. Lalu yang kedua ada frekuensi operasi. Seperti contoh ada yang beroperasi di frekuensi 2,4 GHz, 5 GHz, lalu sampai ke 6 GHz. Yang ketiga ada metode modulasi. Yang keempat ada teknologi tambahan, seperti contohnya yaitu multiple input dan multiple output, yaitu MIMO. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar jaringan nirkabel Wi-Fi secara singkat. Yang pertama ada 802.11a, diperkenalkan pada tahun 1999. Beroperasi pada frekuensi 5 GHz dan mendukung kecepatan hingga 54 Mbps. Namun ini memiliki kecepatan yang tinggi, tapi jangkauannya itu terbatas, hanya sampai beberapa meter saja. Yang kedua adalah 802.11b, diperkenalkan bersamaan dengan 802.11a, memiliki frekuensi 2,4 GHz dan memiliki kecepatan maksimum 11 Mbps. Ini lebih rendah daripada 802.11a, tetapi jangkauannya itu lebih luas, bisa sampai beberapa meter. Yang ketiga ada 802.11g, diperkenalkan pada tahun 2003. Standar ini beroperasi juga seperti 802.11b, yaitu di 2,4 GHz, tapi memiliki kecepatan yang lebih tinggi, yaitu 54 Mbps. Lalu ada 802.11n, yaitu Wi-Fi 4. Diperkenalkan pada tahun 2009. 802.11n beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz maupun 5 GHz, berarti beroperasi pada dua frekuensi.
Dan standar ini mendukung MIMO, yaitu multiple input dan multiple output, yaitu teknologi tambahan yang memungkinkan penggunaan beberapa antena untuk meningkatkan kecepatan dan jangkauan. Kecepatan maksimum yang dapat dicapai sekitar 600 Mbps hingga 900 Mbps. Cukup kencang juga ya. Yang kelima ada 802.11ac atau Wi-Fi 5. Diperkenalkan pada tahun 2013, 802.11ac beroperasi pada frekuensi 5 GHz dan mendukung MIMO. Dan kecepatan maksimumnya dapat mencapai beberapa gigabits per detik atau Gbps. Yang keenam ada 802.11ax yaitu Wi-Fi 6. Diperkenalkan pada tahun 2019, 802.11ax ini beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Dia beroperasi pada dua frekuensi, sama yang kayak Wi-Fi 4 yaitu 802.11n. Kecepatan maksimalnya yaitu mencapai beberapa Gbps dan mendukung teknologi MU-MIMO, yaitu multi-user, multiple input dan multiple output. Udah bukan MIMO lagi ya, tapi MU-MIMO. Yang ketujuh ada 802.11ax atau Wi-Fi 6E. Beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz, 5 GHz dan 6 GHz. Wow, ini main 3 frekuensi. Yang kedelapan ada 802.11be atau Wi-Fi 7. Diperkenalkan pada tahun 2023, 802.11be beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz, 5 GHz dan 6 GHz. Sama kayak Wi-Fi yang sebelumnya yaitu Wi-Fi 6E. Dia main di 3 frekuensi nih si Wi-Fi 7. Memiliki kecepatan transfer data teoritis awal hingga 46 Gbps. Sedangkan Wi-Fi 6 itu memiliki maksimum teoritisnya hanya 9,6 Gbps. Wow. Ini berkali-kali lipatnya ya si Wi-Fi 7 ini dari Wi-Fi 6 kecepatannya. Wi-Fi 7 juga menggandakan bandwidth saluran Wi-Fi 6 dari 160 MHz menjadi 320 MHz. Wow. Wi-Fi 7 juga mendukung streaming AV, 8K, AR, VR, gaming cloud, aplikasi interaktif, IoT, industri dan industri 4.0, telediagnostik dan telesurgery. Lalu ada WiMAX 802.16. WiMAX atau Worldwide Interoperability for Microwave Access adalah sebuah tanda sertifikasi untuk produk-produk yang lulus tes cocok dan sesuai dengan standar IEE atau AAA 802.16. WiMAX merupakan teknologi nirkabel yang menyediakan hubungan jalur lebar dalam jarak jauh. Jaringan WiMAX ini terdiri dari dua jenis, yaitu Fixie WiMAX dan Mobile WiMAX. Fixie WiMAX menggunakan standar AAA yaitu 802.16t yang mulai ada sejak tahun 2004. Kecepatan transfer yang dimiliki Fixie WiMAX mencapai 75 Mbps dan dapat menjangkau area seluas 50 km. Lalu berbeda dengan Mobile WiMAX yang memakai standar AAA 802.16e yang mulai hadir setahun setelah Fixie WiMAX yaitu pada tahun 2005. Walaupun lebih baru, namun kecepatan transfer datanya masih di bawah Fixie WiMAX, yaitu pada kisaran 15 Mbps dan mampu menjangkau 20-50 km. Teknologi jaringan WiMAX sebenarnya masih sampai pada angka 3,9G. Namun pada kenyataannya banyak yang menyamakannya dengan 4G. Lalu ada Zigbee. Zigbee adalah standar protokol komunikasi berdaya rendah untuk teknologi GSM. Zigbee diatur dalam standarnya yaitu 802.15.4. Jenis-jenis Zigbee ialah Zigbee Coordinator, Zigbee Router, dan Zigbee End Device. Lalu ada NFC. NFC adalah Near Field Communication yang memungkinkan teknologi konektivitas nirkabel jarak pendek yang memungkinkan perangkat berkemampuan NFC berkomunikasi satu sama lain, dan fungsinya yaitu sebagai perantara pembayaran seperti
bisa bayar e-tol melalui HP atau mengisi saldo e-tol melalui HP, seperti itu. Jenis-jenis NFC atau kartu NFC yang ada pada HP kita, yaitu seri Intec, seri iQOO, dan seri MiFire. Lalu yang terakhir ada Bluetooth. Bluetooth adalah teknologi berjenis wireless atau nirkabel yang memungkinkan antara perangkat yang satu dengan perangkat yang lainnya itu berkomunikasi dengan jarak yang sangat dekat. Jenis Bluetooth yang pertama kali yaitu Bluetooth 1.0 dan 1.0b. Itu yang versi pertama kalinya. Lalu untuk versi yang terbarunya yaitu Bluetooth versi 5.2 yang diperkenalkan pada tahun 2020. Kesimpulannya yaitu perangkat standar jaringan nirkabel memiliki kecepatan yang beda-beda, frekuensi yang berbeda, dan bekerja pada frekuensi yang berbeda-beda, serta fungsinya yaitu untuk mengatur komunikasi serta koneksi nirkabel antara perangkat elektronik.